loh. Apalagi kalau acara Jaka ini ketemu teman-teman online di sini dan visit ke booth yang brand-brand yang emang aku suka gitu. Jadi pastinya acaranya seru gitu. Jadi pasti ceria. Hanya tuh ceritanya Nabawi, Masjid Nabawi. Nah, kayak di situ tuh, itu tuh ada kiswah Nabi Muhammad. Karpetnya tuh namanya karpet Raudoh. Kisaran harga karpet ini tuh berapa? Aku garansi kata sih nggak bakal ingat. Iya. Dia nggak bakal tahu. Itu juga betul. Karena terlalu banyak yang dibeli sama dia nggak bakal tahu harga berapa. Inilah rumah baru milik beauty vlogger Tasya Farasya yang bikin melongo warganet. Rumah tersebut setiap sudutnya dihiasi kemewahan, mulai dari pernak-pernik peralatan dapur serba wah dan mahal, seperti dispenser yang harganya ditaksir mencapai 25 juta rupiah lebih. Satu set alat masak, seperti kompor dan alat pemanas makanan yang harganya di atas 100 juta rupiah, wastafel di atas 30 jutaan, hingga bathtub yang mencapai harga fantastis di atas 300 jutaan. Yang mencengangkan tempat sampah dalam rumah, harganya per satu unitnya ditaksir mencapai 4 juta lebih. Bisa dibayangkan jika jumlah tempat sampah di dalam rumah Tasya mencapai 10 buah. Maka jika dihitung harganya bisa setara dengan 2 unit rumah subsidi dengan jumlah fantastis itu. Rasanya jiwa miskin kita meronta-ronta. Ya, itu baru kemewahan sebagian kecil dari pernak-pernik dapur dan kamar mandi. Belum lagi aneka jenis sofa yang harganya beragam, mulai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Belum lagi ornamen lampu, tempat rias hingga pernak-pernik lainnya yang mengesankan rumah itu bak istana khas Roja-Roja Timur Tengah atau setara dengan fasilitas hotel bintang 5. Bisa dibayangkan bagaimana sang beauty vlogger itu hidup dikelilingi kemewahan, layaknya ratu dan permaisuri. Cerita kemewahan klan atau keturunan Nyonya Ala Alatas sebagai salah satu pengusaha keturunan Arab paling sukses di tanah air ini sejatinya bukan hal baru. Kakak Tasya Farasya yang juga konten kreator, Tashi Atasya, juga hidup bak di negeri dongeng dengan rumah super mewah. Lantainya dilapisi karpet Raudoh yang langsung didatangkan dari Timur Tengah. Kamar mandinya mentereng dengan sentuhan modern klasik, juga serupa dengan fasilitas hotel mewah. Belum lagi dapur dengan pernak-pernik warna serba emas. Kemewahan semakin kental dengan ornamen kiswah atau kain serupa kiswah Nabi Muhammad. Celakanya Tashi membeli semua keperluan ornamen rumah mewahnya tanpa melihat bandrol harga. Temanya tuh ceritanya Nabawi, Masjid Nabawi. Nah, kayak di situ tuh, itu tuh ada kiswah Nabi Muhammad. Karpetnya tuh namanya karpet Raudoh. Kisaran harga karpet ini tuh berapa? Aku garansi kata sih nggak bakal ingat. Iya. Dia nggak bakal tahu. Itu juga betul. Karena terlalu banyak yang dibeli sama dia nggak bakal tahu harga berapa. Tapi di balik kemewahan yang mengitari kehidupan dua kakak beradik yang sama-sama berkiprah sebagai konten kreator dan pengusaha skincare ini, sayangnya hubungan sedarah ini tak akur. Keselarasan kemewahan fasilitas seolah tak selaras dengan hubungan keluarga yang harmonis. Di balik keindahan dan kemegahan sebagai pesolek dunia, hubungan darah mereka pecah. Bahkan ketika lebaran kemarin, kakak beradik ini diisukan hubungannya telah membaik. Tapi tiba-tiba kembali memanas setelah Tashi merespon postingan kakak pertamanya Selfie Salafia yang memajang postingan foto kebersamaan keluarga Ala Alatas di momen lebaran. Tashi tak senang karena foto tersebut hanya pencitraan belaka alias tak mencerminkan kenyataan sesungguhnya. Aksi saling balas komentar pun memanas, hingga Tashi disebut-sebut menumpahkan murkanya pada sang bunda Nyonya Ala Alatas. Ya, dari rekam jejak digital, konflik antara saudara-saudara ini sudah dimulai sejak tahun 2022 silam.
Konflik itu makin memanas sejak Tasya dan Tasya diduga saling sindir. Kala itu Tasya menuding ada akun palsu milik Tasya yang mengarahkan opini negatif. Konflik juga diduga terjadi karena Tasya merasa ada upaya dari pihak Tasya menjatuhkan reputasinya di depan brand hingga Tasya merasa dijauhkan dari keluarga. Lantas, apa yang membuat mereka sulit berdamai hingga di momen Lebaran kemarin? Benarkah dinding ego dan gengsi sulit membuat mereka akur sebagai saudara-saudara dan satu rahim ibu? Selalu ceria loh, apalagi kalau acara jangan ini ketemu teman-teman online di sini dan visit ke booth yang brand-brand yang emang aku suka gitu, jadi pastinya acaranya seru gitu, jadi pasti ceria. Kisruh sedarah dalam tubuh keluarga tak hanya mencoreng nama baik keluarga Nyonya Ala Alatas. Hubungan pesinetron Bunga Zainal dan kakaknya Vicky Zainal juga sempat memanas saat bulan puasa lalu. Tapi saat Lebaran muncul postingan video yang menampilkan keakraban antara mereka. Kalau aku sih selalu memaafkan karena berhubung aku kan anak pertama ya. Tidak ada kebencian, semuanya sama rata, semuanya ingin baik-baik saja. Tapi sayang, keakraban mereka diduga hanya sebatas pencitraan. Di belakang itu Bunga disebut-sebut murka atas ulah diduga dilakukan saudari-saudarinya yang menyindir Bunga lewat siaran live. Bunga dituding pelit karena tidak pernah membelikan mobil untuk ayah dan ibunya. Tak terima, Bunga pun ogah merespon ocehan saudari-saudarinya. Kita nggak ada yang ribut-ribut juga. Yang pengen mendekat, biarkan mendekat. Didekatkan. Yang pengen menjauh, ya semua punya pilihan. Di luar tudingan pelit, Bunga dan kakak serta adik-adiknya diam-diam juga kerap terlibat perang dingin, saling sindir hingga adu gengsi. Bahkan Bunga sempat diisukan akan dicoret dari kartu keluarga. Tapi Vicky Zainal kala itu sempat membantahnya. Lantas benarkah pamer kebersamaan di momen Lebaran lalu hanya bentuk pencitraan semata? Oh, nggak ada yang nyoret-nyoret dari kakak. Kamu jangan nyarang. Jangan gitu, Say. Nanti lu pada yang ngedumel di sono, ya, di sana tantrum, gue yang diserang. Pada gue kagak ngomong apa-apa gitu. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.